Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini Allah memampukan kita dan menyampaikan kita di majelis yang kita sangat berharap Allah turunkan kepada kita sakinah, Allah naungkan kita dengan sayap-sayap malaikat, Allah liputi kita ini dengan rahmah dan menjadi kebanggaan untuk disebut di hadapan mereka-mereka yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Wabil khusus sore hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya ketika kita berada dalam kesusahan, sebenarnya ada ayat-ayat yang diminta itu dibacakan sering sebagai pengingat, sebagai nasihat. Dalam makna sesungguhnya disebut sering, diingatkan sering, dinasihatkan sering, itu tandanya penting. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bagi para ibu-ibu ini tidak terlalu sering terngiang, tapi bagi bapak-bapak ini menjadi sebuah syarat untuk didengar, syarat untuk disampaikan pada hari Jumat. Ayatnya begitu hangat menyapa setiap mereka yang hadir di dalam majelis Jumat, bahwa peranan silaturahim ini luar biasa. Kalau ada nabi yang begitu istimewa karena amalannya, salah satunya ya amalannya karena silaturahim. Di antaranya Nabi Syuaib. Laula rahtuka la rajamnak. Kalau bukan karena kerabatmu, kalau bukan karena keluarga besarmu, kami merajammu. Kalaulah bukan karena Banu Hashim yang melindungi, yang menjaga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dakwah ini tidak sampai kepada kita. Sesering yang kita dengar di beberapa majelis, man yuridu, dalam matan yang lain, man yuridu, siapa-siapa yang ingin ayan sya'alahu fi rizkih, diluaskan rezekinya.
Kalau berbicara tentang silaturahim, dahsyatnya itu pasti pada rizki. Yang kedua, yu'akhirallahu fi ajalihi, dan diakhirkan ajalnya, artinya panjang usia. Baik usia secara maknawi ataupun usia secara hakiki. Ada yang secara usia hakikinya memang panjang. Sehingga ada satu kota di Amerika itu rata-rata usia penduduknya itu panjang. Ketika disurvei, ternyata penduduknya ini suka saling mengunjungi. Dan bukan sesuatu yang aneh kenapa orang tua kita, mbah-mbah kita usianya lebih panjang daripada orang-orang hari ini. Ada yang menyoroti terkait dengan makanan dan pola hidupnya. Tapi justru yang sangat kami soroti adalah pola silaturahimnya. Hari ini pakai WA itu dirasa sudah cukup. Para ibu itu menyangka HP-nya rusak karena nggak pernah ditelepon oleh anak. Para mbah-mbah itu merasa ada sesuatu terkait dengan HP karena nggak pernah mendengar suara cucunya atau mungkin cicitnya. Bahkan saya pernah cerita seingat saya, kalau Bapak Ibu nggak ingat ya wajar. Ada seorang nenek usianya 90 tahun, sehat. Itu kalau hari lebaran itu berkunjung ke warga satu RW. Begitu ditanya ternyata beliau itu seorang Katolik. Kok bisa? Bukankah Idul Fitri itu harinya Muslim? Ini kok bisa diperankan oleh sosok Katolik? Karena ia pernah mendengar satu ketika ada sebuah pengajian yang menyebut tentang hadis ini. Kemudian ia mengamalkan. Maknanya diamalkan oleh mereka yang tidak punya iman saja itu terkabul. Apalagi yang punya iman. Dan salah satu keistimewaan silaturahim, ada amalan-amalan di dunia ini yang disegerakan balasan buruknya, dan ada amalan-amalan yang disegerakan balasan baiknya. Yang disegerakan balasan buruknya itu adalah menzalimi. Maka berkait sekali. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Ini sak omong-omongnya orang terzalimi itu bahaya. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu pernah ngirim satu gubernur ke Irak. Begitu dikirim mati. Diulang lagi ngirim kedua. Begitu dikirim mati lagi. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf datang langsung ke Irak dan meneliti ada apa dengan Irak. Rupa-rupanya warga itu nggak suka dengan dua gubernur yang dikirim itu. Karena nggak suka didoakan. Lah kalau didoakan serentak ya matilah. Ini mesti doanya mustajab. Akhirnya punya cara bagaimana agar doanya itu tidak mustajab. Diundang lagi kali yang ketiga dalam sebuah majelis bersama. Lah diperintahkan agar dalam majelis itu masing-masing bawa satu butir telur. Dikumpulkan di satu tempat. Begitu sudah selesai silakan satu butir telur dibawa pulang kembali. Kan tidak mengenali satu butir telur mana yang dibawa tadi itu. Ya pokoknya asal comot kan yo alah sama-sama bulatnya gitu. Sampai warga itu dijebak kepada perkara syubhat untuk doanya tidak mustajab. Setelah itu tidak mati lagi yang dikirim ketiga. Maka semakin seseorang menjaga makanannya dipastikan halal, semakin doanya itu tepat, cepat. Luar biasa. Yang kedua, silaturahim itu kebaikan yang balasannya dipercepat di dunia.
hatta orangnya itu bermaksiat sekalipun yang silaturahim itu tetap dibalas dengan kebaikan demi kebaikan berupa rezeki. Bapak Ibu kalau maksiat kemudian silaturahim dikasih teh enggak? Masalah teh nama badan. Apa? Musim rambutan dikasih rambutan. Musim teh dikasih teh. Teh enggak ada musimnya ya. Musim duren dikasih duren. Tiba-tiba kula wau niku bar maksiat, ora urusan. Rezekinya itu tetap cepat. Semakin banyak kita bersilaturahim, semakin rezeki itu akan diluaskan dan dipanjangkan usianya. Ditanyakan di dunia itu bagian daripada doa, apalagi ditanyakan di akhirat. Mbah niku ndak tesih sugeng, alhamdulillah tesih. Lho kok saged? Nggih namine Pak Sugeng. Oh. Ada banyak doa. Kenapa harus kita menyambung silaturahim itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kebahagiaan yang tidak bisa dihadirkan kecuali kebahagiaan itu dengan sesuatu yang sangat dikenali. Dan keluarga, kerabat adalah sesuatu yang sangat dikenali bahkan sangat diakrabi. Maka Allah hadirkan kelak di akhirat sebagai penyempurna nikmat surgawi. Ketika masuk ke dalam surga, di surat Al-Baqarah itu diceritakan, kulama ruziku minha rizqa min thamarati rizqa. Ketika dikasih rezeki dari buah-buahan, apa komentar penghuni surga itu? Hadzal ladzi ruzikna min qablu. Loh, ini kan dulu pernah kita dapatkan di dunia. Ini kan durian kayak durian dunia, rambutan kayak rambutan di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, diberikan yang semisal. Mirip tapi rasanya sudah beda. Itu sebuah kenikmatan. Mereka yang pernah tindak haji dan tindak umroh, kemudian di pesawat itu dikasih makanan dan minuman, itu siksaan tersendiri. Karena disuguhi makanan yang tidak biasanya dimakan di rumah masing-masing. Pertanyaannya dua, niki panganan opo? Itu sudah siksaan. Yang kedua, mangane piye? Sehingga banyak mbah-mbah itu menahan lapar sampai di bandara. Mbah kok mboten dahar, enak niku spaghetti. Opo? Ra enak belas. Mending sego goreng. Nah iya kan? Saya pernah diajak ke hotel bintang 5, lantai ke-32. Sebagai tamu kehormatan. Menunya Masya Allah luar biasa. Tahu enggak Bapak Ibu yang saya pilih apa? Nasi goreng. Nah, kok cuma nasi goreng kan nggak perlu ke lantai 32, tidak perlu ke hotel bintang 5. Tapi memang begitulah akrabnya begitu. Dan jangan heran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapakah istri kita yang akan menemani kita yang paling cantik kelak di surga? Ya istri kita di dunia. Waduh. Mboten gantos mawon to ya Allah. Sudah ndak bisa diralat, sudah nggak bisa diralat. Tapi begitu sampai masuk surganya Allah, semua dipermak. Jangan khawatir bapak-bapak. Emang yang khawatir jenengan saja. Ibu-ibu juga khawatir. Wah, lo kok ya kuwi pun nggak ganti. 30 tahun, 40 tahun kami bersabar. Ya karena itulah jenengan masuk surga karena sabar terhadap suami itu. Lo kok iki meneh. Dia akan dipermak, dikembalikan wujud yang terbaik dalam ciptaan Allah SWT. Kalau langsung diberikan yang dari bidadari, itu nggak ada asiknya. Jenengan cerita nopo? Ngerti lagi? Alun-alun. Alun-alun itu apa? Aduh. Ono jagung bakar. Nggak ngerti itu. Desa. Loh, bidadari nggak ada desa, nggak ada kutho. Kenangannya nggak ada. Nggak ada bekas wudhunya, nggak ada tahajudnya, nggak ada lelahnya tilawah. Sedangkan istri-istri kita di dunia itu ada bekas-bekas amal solehnya. Itu yang menarik dan itu yang asik. Kelingan ra, yo ngerti kelingan.
Ini tilawah kan gini ngantuk. Walah kono ya podo. Nah, itu ada rekamannya begitu ya. Kita masuk ke materi karena waktunya sedikit gitu ya. Sebuah perintah penting tadi sudah kami mukadimahi sehingga setiap Jumat itu dibaca. Disebut sering karena penting. Dan biasanya yang penting dan disebut sering itu sangat dihajatkan di saat-saat kita genting. Wabil khusus kalau lagi seperti ini coba ya, resesi mulai terasa, mulai sepi dagangan. Maka ada janji sekecil apapun pegangin dari Allah yang maha memberi rezeki. Karena itu yang kita jadikan pegangan. Bahkan ayat ini disanding dengan ayat-ayat takwa. Maknanya ini sesuatu yang luar biasa. Quran surat An-Nisa ayat 1. Ditulis saja seperti ini, tidak usah ditulis lengkap. Karena saya tidak yakin panjenengan bisa menulisnya lengkap. Ya. Oh, tadi yang dibaca tadi itu. Ya, begitulah. Seperti itu. Sampai Allah mengingatkan, perhatikan kerabatmu, perhatikan kerabatmu. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, bersodakoh itu yang nomor 2 itu kepada para kerabat. Bapak, Ibu itu nomor 1. Setelah itu kepada kerabat-kerabat yang lainnya. Luar biasa. Bahkan ada yang datang kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas, mohon maaf. Saya berdosa besar. Mungkinkah dosa kami bisa dikafarah? Kamu masih punya ibu? Sudah enggak ada. Adiknya ibu masih punya. Berbaktilah kepada adiknya ibu sebagai ganti birrul walidain. Dosa besarmu bisa dihapus dengan pahala birrul walidain. Bule itu punya posisi yang luar biasa. Masya Allah. Ini ayatnya ditambah dengan surat An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'ah. Kadang-kadang kita bingung prioritas. Ini ke siapa yang kita harus sambung baik. Ternyata sudah diurutkan sedemikian rupa. Itu ayat berapa? Ayat belakangnya ada. Nah, sudah ditulis lengkap. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Ada 10 urutannya. Surat An-Nisa ayat 44 kalau tidak salah. Yang pertama setelah mengibadah Allah artinya muamalah terbaik itu kepada Allah yang prioritas. Yang kedua wabil walidaini ihsana, kepada ibu bapak hendaklah berbuat ihsan. Apalagi kalau bapak ibu itu sudah sampai usia sepuh, baik salah satu atau dua-duanya, pahalanya semakin besar. Kenapa pahalanya semakin besar? Ya karena ujiannya semakin besar. Bapak ibu yang orang tuanya sudah sepuh, coba diingat-ingat, kan susah banget mengurusnya itu ya. Dulu kami punya kakek, itu sudah sepuh sekitar usia 80, itu pikunnya parah. Listrik mati. Kita jelaskan, Mbah, ini sudah sore, listriknya mati. Oh iya. Duduk sekitar 5 menit, bangkit lagi dari duduk kemudian klek. Kok gak nyala nyopo? Mati Mbah. Duduk lagi. Muter ke kamar mandi keluar lagi. Kok peteng klek. Iki nyapa toh? Mati Mbah. 2 kali, 3 kali. Setelah itu masuk ke kamar keluar lagi. Gelap-gelapan kok ya do betah. Klek. Mati Mbah. Begitu. Kalau pas gitu diingat saja, ada seorang bapak itu yang menasihati anaknya bertanya tentang seekor burung gagak. Itu apa ya nak? Gagak Pak. Tapi kok lompat-lompat? Itu apa tuh? Gagak Pak. Tapi kok gagak Pak? Baru bapaknya ngambil buku diari. Nak, kamu dulu pernah bertanya tentang gagak itu 4 kali dan bapakmu menjawab dengan sabar. Ini bapak baru bertanya 2 kali, kamu sudah marah. Perlu diingatkan itu ya.
Saya itu suka bawa anak saya itu di depan, itu tanyanya itu terulang-ulang kayak rekaman. Itu apa? Truk. Loh kok gede? Masa kayak gitu truk? Iya truk. Lah kayak gitu, ya truk. Yang depan itu, ya truk. Karena yang kita bayangkan, alhamdulillah bisa ngomong. Dan bisa bunyi truk. Coba kalau motor dibilang truk. Apalagi motor bilang kuda. Apa enggak sedih kita itu? Anak kami yang kecil itu hafalannya kuda. Ayam kuda. Sapi kuda. Sepeda ya kuda. Jenengan senang enggak Bu? Sedih kan? Ya belum bisa membedakan. Bapak Ibu kalau punya rekaman waktu piknik ke pantai itu tolong disimpan. Jagani anaknya berontak. Bu, motor. Kose sabar. Motor gitu loh, aku udah SMA gitu loh. Lah itu coba nak sini boleh minta motor tapi lihat dulu videonya. Loh, itu kok anak kecil udah lucu, itu siapa tahu Bu? Kamu. Maksudnya apa ditunjukkan? Kalau ibu itu enggak sayang, waktu di laut tak guak sisan. Nek ngerti kamu tuh mau jadi kayak gini modelmu, tak guak. Tapi ini tak videokan, biar kamu tuh tahu bapakmu ibumu itu sayang. Ngurus sampai kamu seperti ini dulu. Cuma disemayani aja kok udah jengkel banget dulu. Barangkali Bapak Ibu tidak paham kenapa ada foto yang dipajang di album disimpan. Itu kegunaannya luar biasa bagi saya. Sering kami itu ini fotomu. Kok umbelan ya memang rati mau umbelan, mayal nakal dan lain sebagainya. Nah itu biar kita itu ingat, oh ternyata kita itu berhutang jasa yang begitu besar. Nah, yang harus disambung silaturahim karena silaturahim itu silah dan rahim. Mereka-mereka yang terhubung dengan rahim. Berarti kalau kepada teman ya sebenarnya enggak. Mitra enggak, teman sak kamar enggak. Tapi akan kena kalau mengikuti 10 yang harus disambung silaturahimnya. Yang pertama setelah kepada Allah itu sudah beres, yang kedua kepada orang tua, yang ketiga kerabat. Sama-sama sodakoh, sodakoh kepada kerabat pahalanya 2. Pahala sodakoh itu sendiri dan pahala menyambung silaturahim. Selanjutnya tetangga tapi masih kerabat. Disebut kerabat itu ada hubungan nasab. Loh, tetangga kita banyak, tapi tetangga kerabat itu lebih prioritas secara ayat ini. Baru kemudian tetangga dekat. Masa yang kerabat-kerabat berjarak 100 meter, 200 meter itu dikasih oleh sementara yang samping rumah mepet enggak dikasih. Maka tetap selanjutnya kepada yatim, kepada miskin. Kenapa mereka itu tetap kita harus perhatikan yatim dan miskin? Karena urusnya dengan kerabat. Coba kalau yang yatim itu adalah saudara kita, ponaan kita, sepupu kita. Alangkah susahnya. Kalau kita tidak bisa memerankan sebagai orang tua baginya, ya kayak kita memerankan sebagai Pak Leknya, sebagai Pak D-nya, sebagai ya kerabat yang masih jauh. Memerankan itu saja. Kemudian teman dekat. Dan yang ke-9 itu ibnu sabil, orang yang terputus perjalanan karena kehabisan bekal. Tapi hari ini banyak yang modus yang model kayak begitu. Iya, kenapa banyak modus? Karena tidak disiapkan rumah-rumah musafir. Padahal dahulu prioritas yang dibangun untuk bisa melayani para musafir itu adalah Baitul Musafir. Semua yang mengatasnamakan sebagai musafir boleh singgah di situ. Bahkan Baitus Syifa itu rumah sakit yang dibangun oleh Al-Ma'mun. Seingat saya. Semua yang masuk ke rumah sakit ini free. Dan SOP-nya selama 3 hari sakit ataupun pura-pura sakit ataupun musafir yang kehabisan sangu tapi yang mengaku sebagai sakit semua dilayani.
Tapi kalau sudah 3 hari diperiksa ternyata nggak sakit, baru dikasih tahu, Bapak mohon maaf, Bapak tidak sakit beneran menurut diagnosa dokter. Tapi kewajiban menyantuni mereka yang musafir itu 3 hari. Maka sekarang pulang. Tapi masih ada perlakuan terakhirnya yang Bapak Ibu mungkin akan aneh melihat hari ini. Setiap tamu yang mau pulang di rumah sakit, di rumah sakit Baitus Syifanya Al-Ma'mun itu harus dikremasi. Berarti mengerikan. Maksudnya itu tetap dilayani sampai kepada barangkali kutuan gitu ya. Barangkali ada yang kurang beres gitu ya. Dulu pernah kami terapkan di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang kita bantu. Pelayanan kepada ibu yang habis melahirkan salah satunya adalah dikremasi, kemudian dikasih minyak wangi dan lain sebagainya. Ternyata itu luar biasa ya, bentuk-bentuk pelayanan yang luar biasa. Yang ke-10 karyawan. Urutannya ini sesuai dengan yang sebelumnya loh Bapak Ibu. Saya hanya menuliskan sebagaimana yang tadi di ayat An-Nisa ayat 44 dari sini. Kemudian diperinci menjadi 10 ini. Ini kalau ditulis luar biasa. Kami kebiasaan kalau Idul Fitri itu nulis siapa yang akan kita kunjungi. Hari itu kami menuliskan 140 yang akan kita kunjungi. Alhamdulillah hasilnya adalah Gatot. Gagal total. Karena baru dapat 40 rumah. Wah, wassalih ya Allah. Tapi senang gitu kita sudah. Ini yang mau dikunjungi, ini yang mau dikunjungi, ini yang mau dikunjungi, ini yang mau dikunjungi. Masya Allah. Ini kalau 10 semua itu sudah 100 rumah. Mungkinkah tetangga kita cuma 10? Alangkah miskinnya panjenengan dengan tetangga. Mesti tinggal di pedesaan, terus daerah terpencil. Anak perumahan padat ya nggak mungkin lah. Tetangganya banyak. Jadi kita kenal, yang perlu disambung silaturahim itu urutannya kayak begini nih. Sehingga kita bisa mengukur prioritas. Selanjutnya adalah luas rezeki, ini pada matan yang lain, hadis yang lain. Man sarrahu, siapa yang senang dibahagiakan, ayyabsutalahu fi rizki, dibentangkan rizkinya, wa yasa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan usianya, dipanjangkan eksistensinya, falyasir rahmahu, hendaklah disambung silaturahimnya. Kalau pengen usahanya itu terus eksis, sambung silaturahim. Kalau pengen kita ini sehat terus, sambung silaturahim. Dari jauh itu sudah disambut. Ya Allah Pak, ternyata sehat. Ada jamaah umroh kami usianya 90-an tahun. Masya Allah. Sehat Mbak, alhamdulillah. Saya itu selalu punya cita-cita pengen ketemu dengan teman-teman yang dulu pernah umroh bareng. Kok rasanya seneng bisa bertemu, bisa saling menyapa. Ternyata itu terselip doa di setiap pertemuan demi pertemuan. Yang ini panjang usia. Manit takarabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa tharama lahu wa ahabbahu ahlahu. Siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya, siapa yang menyambung silaturahimnya, maka Allah memberikan 3 hal. Catat Bapak Ibu, tenan pora sekalian dibuktikan. Yang pertama, ya, ajalnya diakhirkan. Hartanya dibanyakkan. Kemudian dicintai keluarganya. Ada 3 janji di balik silaturahim yang bagi saya itu dahsyat banget. 1, usianya diberikan panjang. Yang kedua adalah hartanya diperbanyak. Yang ketiganya adalah akan dicintai oleh keluarganya. Dan itu sebab bahagianya. Nah, yang paling hebat lagi nanti masih ada. Ini bukan hubungan biasa ternyata. Sekalipun itu di dalam kehidupan kita itu biasa, sering ketemu, sering menyapa, ternyata dikukuhkan dalam kalimatur Rabb itu menjadi luar biasa, menjadi istimewa. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, Ana Rahman wa ana khalaqtur rahim wastafaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'a pattattuhu. Aku adalah Ar-Rahman. Aku menciptakan rahim
dan aku mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyebutnya, menyambungnya. Kalau Bapak belum nyambung, kok diambil dari namaku? Maksudnya gimana sih? Rahim itu dari kata-kata ar-rahim. Rahimnya ibu-ibu itu dari kalimat ar-rahim. Diambil menjadi salah satu nama Allah Azza wa Jalla yang maha kasih sayang. Maka kalau ada anak itu rewel di malam hari, yang paling tersentuh hatinya, yang paling terasa kasih sayangnya kok ibu, ya wajar. Karena memang sudah dari namanya itu rahim. Tersambung sejak dari rahim. Maka ketika keterikatan emosional dengan anak itu menjadi luar biasa, iya. Ketika ditanya, mungkinkah jasa ibu itu bisa dibalas? Mungkin. Kalau anak bisa mengembalikan seluruh ASI yang pernah diminumnya. Harus dadi kuping, ora urus. Yang bertanya kepada Abdullah bin Umar, saya itu sudah gendong ibu saya tawaf 7 kali. Apakah itu sudah membalas jasa saya kepada ibu saya? Baru 1 kali sedotan. Allahu Akbar, para anak-anak perhatikan. Tawaf gendong ibu 7 putaran itu senilai dengan 1 kali sedotan. Nah, dulu waktu kecil berapa kali nyedotnya itu ya? Waduh, maknanya tak terbalas. Tak terbalas. Maka Uwais Al-Qarni itu punya doa yang cakep ketika gendong ibunya. Itu yang didoakan, ya Allah mudah-mudahan ibu saya masuk surga, ibu saya masuk surga. Tidak ada sekalipun doa untuk dia. Ketika sudah selesai hajinya maka ditanya, wahai Uwais, kamu selalu doakan ibumu masuk surga. Kenapa kamu enggak berdoa kamu sendiri yang masuk surga? Yang penting ibu masuk surga. Nah terus kamu, saya masuk surga dengan ridho ibu saja. Karena ridho ibunya itu lebih mudah dikenali daripada mengenali ridho Allah, kan agak susah gitu loh. Ternyata rahim itu diambil dari sifat ar-rahim. Dari situ kenapa anak-anak itu diperintahkan ya disusui selama 2 tahun. Jadi kalau ibu-ibu masih berkesempatan bisa nyusui anaknya 2 tahun, disempurnakan 2 tahun agar hubungan dengan anak, kesempurnaan hubungan dengan anaknya itu nyambung. Mayoritas anak-anak yang disusui 2 tahun itu perkembangan emosionalnya itu sempurna. Lah baru 6 bulan sudah disambung dengan susu sapi, ya memang rada repot gitu ya. Kok tingkahnya kok ora kaya ibuke. Ya ibuke ganti ya. Nah itu enggak ASI lagi, sudah pakainya SGM, sudah pakainya. Kalau itu memang dibutuhkan ya silahkan, tapi kalau bisa begitu bahkan lebih baik ibu-ibu mohon maaf. Kami dulu mendakwahkan itu bertahun-tahun tapi tetap hasilnya gatot juga. Daripada kita ngasih susu apa SGM, mending ngambil ibu susuan. Berkali-kali kami jelaskan, ibu susuan itu luar biasa karena tetap yang diminum dari ASI seorang ibu. Resikonya punya saudara susuan, udah itu aja. Daripada kita mengeluarkan sekian dana untuk beli susu formula, mending kita bayar ibu untuk nyusui. Dan Rasulullah punya berapa? Ibu susuan. Maka anak-anak kami itu ibu susuannya banyak, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang banyak ibu susuan. Karena nyuruh orang susah akhirnya praktek sendiri aja. Daripada repot-repot itu. Maka terikat janji karena itu ada ikatan yang kuat dengan Allah Azza wa Jalla, diambil sebagai salah satu nama Allah Azza wa Jalla yaitu Ar-Rahim. Maka siapa yang menyambung Allah akan sambung. Rezekinya disambung, kebahagiaannya disambung. Siapa yang memutuskannya maka akan diputuskan banyak ini. Memutus silaturahim termasuk dosa besar. Memutus silaturahim termasuk dosa besar. Maka sebisa mungkin kalau seseorang bisa nyambung silaturahim luar biasa. Selanjutnya balasan yang disegerakan. Ma min dzambin
ajdaru ayu ajjalallahu ta'ala li sahabihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yadakhiru fil akhirah mithlul bagi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelaku di dunia ini berikut dosa yang disimpan untuk di akhirat. Di dunianya disegerakan, di akhirat masih disisahkan, tetap dapat hukumannya. Daripada perbuatan melampaui batas kezaliman dan memutus silaturahim. Allahu karim. Ada seorang bapak ketemu kami, Ustaz. Saya itu nggak punya salah, kerja di kantor, tiba-tiba kok dipersalahkan, akhirnya ikut digeret ke persidangan dan diputuskan saya harus dipenjara. Adakah solusi untuk bisa selesai dari seperti ini? Ibumu masih Ustaz, pulang. Tapi besok itu masuk penjara Ustaz, ora urus, masih ada waktu kan, masih pulang. Ngapain? Sungkem, nangis, minta maaf dan minta diridhoi. Kalau sudah ridho, minta didoakan. Malam itu dia keroyo-royo, saya tidak tahu rumahnya dengan tempatnya itu berapa jauh, tapi pulang betul. Kemudian sungkem, nangis, minta diridhoi, minta restunya. Setelah itu doakan kami ibu, doakan kami ibu. Setelah ridho doakan. Walhasil besok nggak masuk penjara. Sudah diputuskan oleh hakim nggak masuk penjara. Dan kita sudah berapa kali di sini ada beberapa jamaah itu yang seperti itu ya. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah SWT dia harus masuk penjara, kasusnya diseret-seret. Ibunya masih pulang ngomong sama ibu, sungkem, ibu ada kebaikan apa yang saya harus lakukan, dengan itu ibu ridho. Ya ibu ridho nek umroh, wah, kok ya sing larang toh Bu, lha jareke kon milih gitu. Sudah umrohkan, tapi nggak punya uang, ya sudah komitmen dulu. Nanti kalau sudah punya uang baru diberangkatkan. Nggak jadi, kasusnya nggak jadi diteruskan. Allahu Akbar. Luar biasa, seorang ibu itu ternyata punya doa yang luar biasa. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan mendoakan anak-anak kita kecuali memastikan ridho kita sudah sampai kepada mereka. Karena doa anak-anak kita tertahan oleh keridhaan kita sekalian. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu nunggu ridhonya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ibu-ibu itu, anak saya kok ngafal Qur'annya susah. Dan jenengan ridho enggak? Jangan iki ya ora usah jengkelke kon atus ya wangel. Jangan. Sekedar SMS ora gelem, WA ya ora gelem, jian. Nek mulai ke pondok ngentek-ngenteki dalilian atau fatu minal iman. Wah kabeh dipuangan dikrik-krik. Oh. Terus jenengan ndongaan apa? Ben hafal Quran. Angel. Ridhoi dulu baru doakan. Dan jadikan itu menjadi kebiasaan wahai para anak yang dirahmati Allah, meminta apa-apa kepada Allah, jadikan wasilahnya itu adalah ridho ibu-ibu dan bapak-bapak kalian. Ini akan jadi dahsyat yang luar biasa. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Hatta Nabiullah Musa itu pernah berdoa, ya Allah siapa yang akan menjadi jodohku kelak di surga. Ndongone kok ya sing aneh-aneh. Kayak gini jangan diikuti loh Pak, nanti ketemunya sing ora pas malah lho kok iki ngono. Wong Nabiullah Musa aja juga ketemunya gitu. Anak yang kalau secara kualitas itu untuk menjadi istri Nabi itu urung pantas itu loh. Ndak berkelas itu. Masa iki kan di surga nanti gitu loh. Tapi masa kayak begini loh. Tapi karena rasa penasaran diikuti sampai ke rumah. Ternyata punya seorang ibu yang sudah sepuh. Amalannya biasa-biasa saja, tapi tetap amalan wajibnya dikerjakan. Tapi amalan nggak nampak istimewa. Yang nampak istimewa, beliau itu selalu merawat ibunya dengan luar biasa. Kalau luar biasa bukan hanya menyuapi, tapi sampai dilembutkan makanan itu dan dengan sayangnya disuapi. Setiap disuapi, ibunya mendoakan. Ya Allah jadikan ini istrinya Nabiullah Musa. Ya tetap kalah lah, Nabi pun kalah. Dengan doa orang tua, Masya Allah. Maka kalau panjenengan itu merasakan ridho, doakan yang terbaik.
Jagalah lisan-lisan kita dari doa-doa yang kurang pas ataupun kewetu omongan yang belum pas yang ujung-ujungnya kembalinya kepada kita yang menanggung rasanya. Ada seorang ibu itu betul-betul datang, ya Allah Ustaz, anak saya itu harusnya kelas 2 tapi nggak mau sekolah belas. Jangan kewetu omongan apa? Ketua enggak, diling-iling enggak usah jawab cepet-cepet. Saya itu pernah ngomong gini kayaknya, itu kewetu omongan apa enggak ya? Nah, kamu enggak sekolah enggak apa-apa, yang penting belajar. Terkabul kan? Kan cuma omongan biasa dari seorang yang luar biasa itu menjadi luar biasa. Ayo diralat. Nah ngeralatnya gimana? Ya anggap aja kayak kafarat. Jenengan memberi makan 10 orang. Memberi pakaian 10 orang. Kalau memberi pakaian 10 orang kami nggak mampu. Kalau 10 orang ditraktir kami mampu. Ya sudah itu aja traktir. Begitu ditraktir 10 orang. Besoknya anaknya sudah datangi ibunya. Ibu aku mau sekolah. Allahu Akbar. Luar biasa. Kadang temuan-temuan ini yang kayaknya nampak sepele tapi Masya Allah. Anaknya sekian usianya tapi belum menikah. Jangan-jangan ada omongan orang tuanya. Nduk, ojo nikah kesusu ya, saat durunge membahagiakan ibu. Nah ternyata ibunya itu dibahagiakan susah. Dililing bendino ki ora bahagia. Ditukokke jarit ya ora bahagia. Dijak jalan-jalan, ibu bahagia? Ora. Ibu bahagia, digawe ke omah aku bahagia. Akhirnya dibuatkan rumah. Tapi proses buat rumahnya berapa tahun mundurnya? Banyak loh yang usianya sudah 40 tahun, 45 tahun belum menikah gara-gara pengen membahagiakan ibu dulu baru menikah. Ternyata ibunya sulit dibahagiakan. Status ibunya jenis angel. Ya ini bahagia susah. Penting dibatalkan aja kemudian dibayar nadarnya. Nah ini puncaknya ya. Surat At-Tur. Untuk melengkapi kebahagiaan kita Bapak Ibu panjenengan kelak dimasukkan surga itu pakai bendera keluarga. Namanya Pak Ahmad Bani Ahmad. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Mereka-mereka yang beriman diikuti anak, cucu, cicit sampai ke bawah. Biimanin dengan iman pula alhaqna bihim. Kami akan susulkan menjadi sebuah keluarga besar. Saling ngabsen. Ini anak ini, cucu ini, di absen semuanya. Maka berbahagianya kalau ada di antara anak, cucu, cicit. Ada yang hafal Quran enggak? Ada. Alhamdulillah. Alamat ada. Peluang 70-an syafaat dari anak ini. Ada yang soleh enggak? Ada. Alhamdulillah. Ada peluang syafaat selanjutnya. Ada yang syahid enggak? Ada. Ada peluang mendapatkan syafaat lagi. Tetung. Maka kalau ada acara reuni keluarga itu bukan hanya acara intinya itu acara makan-makan. Tapi ngitung berapa jumlah kerabat kita. 210 sesuai dengan registrasi keluarga Bani Fulan. Berarti setidaknya dibutuhkan yang bisa memberikan syafaat sekian. Harus ada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang harus hafal Quran. Mondok, mboten. Nek mondok tak tukokke TV. Oh, mboten, kula mboten sah TV. Lha napa? Kula mobil mawon. Mobil. Perlu dikasih hadiah biar mau mondok, biar bisa hafal Quran karena kita sedang nyetok jumlah pemberi syafaat. Alhamdulillah wis ana 10. Dan biasakan jadi sebuah rutinitas yang luar biasa. Yang hafal Quran, alhamdulillah ada keluarga kita yang hafal Quran, calon pemberi syafaat, yuk barang-barang kita kasih hadiah. Kira-kira apa hadiahnya? Barangkali ada jam tangan, dikasih pulpen, dikasih sangu, sehingga tercipta sebuah kebiasaan keluarga, mereka yang hafal Quran itu senang. Kamu nanti mau jadi apa? Penghafal Quran. Lah kenapa? Enak, dikai motor, dikai
jam, dikai uang, dikasih sangu. Jadi ada kenangan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai materi kita. Ini pintu syafaat. Wa ma minan nasi min muslim yutafa lahu thalath lam yablughul khintha illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmati iyahum. Tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum balik, kecuali Allah akan memasukkan ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan karena rahimnya itu tadi. Saya yang hafal hadis yang lain. Manibtuliya min banatin. Siapa yang diuji dengan kematian 3 putrinya. Ibu-ibu yang sudah punya anak kemudian diambil, ya sedih. Tapi sebenarnya ada penghiburnya. Wajabat lahal jannah. Ibu yang ditinggal 3 putrinya, ada yang tanya kalau putra gimana? Pokoknya telu. Hukumnya ibu ini masuk surga wajib. Wah, andek anake loro kurang siji. Kula pun 60 tahun ora urus. Dalilnya ya dalil begitu. Anak asuh, anak angkat kan masih bisa. Wajabat lahal jannah. Ya sedih, siapa yang diambil putrinya atau putranya? Allah bertanya kepada malaikat, apakah sudah kamu ambil yang menjadi buah hatinya? Iya. Apa yang dilakukan? Ia bersabar dan memujimu. Bangunkan untuknya rumah dan kasih nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Kalau ibu-ibu pernah ketemu dengan kami dan sering berbincang, ibu-ibu pernahkah punya mimpi diberikan sebuah rumah? Wabil khusus kalau ada putrinya sudah meninggal, biasanya ada yang dikasih mimpi rumah. Ada yang disegerakan kebahagiaan itu. Ya, satu sisi punya putra banyak itu ya sedih repotnya. Cili-cili gitu ya. Tapi satu sisi ada nikmat yang luar, pemberi syafaatnya banyak. Ibu-ibu yang seperti ini kan luar biasa anak-anaknya ini. Dalam sebuah athar, waktu kami masih ya. Ceritanya ini cerita tragis. Ada seorang bapak yang merawat anaknya luar biasa, tiba-tiba anaknya kecil masuk ke pawon, mati. Yang kedua masuk sumur, mati. Yang ketiga itu jatuh kemana, mati lagi. Sedihnya bapak luar biasa. Tapi kemudian dia itu dapat mimpi. Ketika masih ada anaknya 1, bapaknya dapat mimpi. Dia itu harus meniti sirat. Dia hampir jatuh ke kanan, anaknya nyegati. Bapak kami yang jaga. Ketika mau jatuh ke kiri, bapak kami yang menjaga. Ketika jatuh mau ke depan, anaknya, bapak kami yang nuntun. Yang potensi yang ke belakang. Kemudian ketiganya berdoa, mudah-mudahan adik kita yang keempat mati. Tragis. Kalau jenengan merasa tragis, memang ceritanya udah tragis gitu ya. Untuk bisa menolong bapak ini masuk ke surga. Dan begitu bangun, anaknya yang keempat mati. Dan lengkaplah syafaat ini bagi ibunya, syafaat bagi bapaknya. Masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita ngaji itu tahu sisi sedihnya dapat, sisi bahagianya juga dapat, luar biasa. Memang ada kalanya kita itu bisa mendapatkan surga karena syukurnya bisa melakukan ketaatan atau karena kita sabarnya karena banyaknya ujian yang kita terima dari sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi yang kami sampaikan. Kalau masih penasaran jangan iki serampung tenan, alhamdulillah. Ini selalu kami tunjukkan yang terakhir biar nanti enggak dikeroyok bagian yang menunjukkan. Kayak mesti dikorupsi sing bagian. Enggak, tidak dikorupsi. Yang terakhir sudah alhamdulillah. Mari Bapak Ibu kita lanjut di waktu yang mustajabah ini dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في مكاسبنا وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, berkahilah waktu dan usia kami berahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam antal musta'an alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan dari seluruh keburukan yang pernah dimohon perlindungan oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma bi hurmati yaumil jum'ah. Allahumma bi hurmati hadi yaumul jum'ah ighfir lana dzunubana warfa' qurbatana bi rahmatika ya arhamar. Ya Allah, dengan kehormatan hari Jumat menurutmu dan menurut nabimu, maka ampunilah dosa-dosa kami dan angkatlah masalah-masalah kami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana Allahumma dzib hammana Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, selesaikan urusan-urusan kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirna bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma ighfirna bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma ighfirna bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak berselera dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa 'aishan waqaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza nastaghfirullakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.